Saudaraku sekalian, kita jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Dan hari ini merupakan hari yang ke-46. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan sebelum kita masuk ke doa-doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini saya ambil dari buku Yohanes. Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Yohanes 15 ayat 9 berkata demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat ini sangat luar biasa. Dikatakan bahwa seperti Bapa mengasihi Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, maka dia katakan demikian juga Yesus sangat mengasihi kita. Dan anjurannya dia katakan bahwa tinggallah di dalam kasihku itu. Masa-masa krisis ini menghadapi akan pandemi virus corona atau COVID-19, kita tetap bergumul kepada Tuhan. Dan kita diajak untuk mari kita merenungkan bagaimana Allah mengasihi kita. Kalau kita tahu akan kasih Allah, kalau kita menyadari akan kasih Allah, tentu saja krisis ini tidak akan dapat dibandingkan dengan kasih yang kita rasakan. Allah begitu mengasihi kita, Dia sudah selamatkan kita. Tentu saja Dia akan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Dan bila kita tetap menyadari akan kasih-Nya, di dalam diri, hati kita ini akan selalu terpancar rasa kasih, mengasihi Tuhan. Apapun yang akan kita alami selama ini, akan kita hadapi ke depan, kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Dia akan memberikan jalan-jalan kelepasan, jalan keselamatan bagi kita. Saya mau mengajak kita sekalian untuk merenung-renungkan kasih Tuhan itu dalam diri kita. Atau saya merasakan bagaimana Tuhan sangat mengasihi saya. Ada beberapa spot penting yang saya ingin tunjukkan. Pengalaman saya ketika berada di kampus ini berkuliah. Saya bekerja sambil kuliah. Dan saya rasakan kasih Tuhan itu. Itu sebabnya ketika kita renung-renungkan kasih Tuhan di waktu yang lampau, kita tahu Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita ke depan menghadapi akan virus corona yang masih ada di sekitar kita ini. Mari ikuti saya akan tunjukkan di mana tempat-tempat bersejarah di kampus ini bagi saya. Saudara yang mengetahui kampus Universitas Kelabat ini di depan Pioneer Chapel. Dahulu di zaman kami kuliah, tahun 86, 87 sampai 90. Saudara pasti ingat di bawah ini, di tempat saya berpijak ini ada pohon mangga yang besar. Ada pohon mangga yang besar. Dan di sini saya mengingat saya bekerja di ground. Saya bekerja di ground. Dan Tuhan memberkati saya. Di mana dari hasil pekerjaan yang saya kerjakan, saya mendapatkan dana untuk melanjutkan akan pendidikan di kampus ini. Saya masih ingat, di samping pohon mangga ini ada sebuah pohon kelapa yang sudah ditebang. Dan waktu itu diberitahukan bahwa siapa yang bisa menimbun akan akar-akar daripada batang pohon kelapa ini, dia mendapatkan gaji yang lebih. Karena kami mendapatkan upah yang lebih. Ini berkat Tuhan, ini kasih Tuhan. Ya, saya berada di Sport Hall Universitas Kelabat saat ini. Saya teringat bagaimana kasih Tuhan pada waktu saya masih kuliah. Ada 2 semester saya dipercayakan untuk setiap pagi membersihkan akan sport hall ini. Cukup besar. Tadinya harus dikerjakan oleh 4 orang. Tapi oleh karena kasih Tuhan, Dia memberikan hikmat, akal budi bagi saya untuk dapat membersihkan dengan segera. Walaupun hanya saya sendiri. Saya bangun 4:30 pagi dan membersihkan akan sport hall ini. Karena paginya siap akan dipakai untuk worship daripada asrama Kristal. Saya berada di kantor business office. Saudara yang kuliah di tahun 86 sampai 90-an tahu bahwa
Dulu ruangan ini adalah ruangan library. Dan di tempat ini saya pernah bekerja untuk mencari dana perkuliahan. Saya mulai dengan pekerjaan mengepel lantai dan menyapu, membersihkan ruangan-ruangan library ini. Dan masih ingat, saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan nomor buku-buku yang ada di library ini. Di sini saya dapat uang, dan ini semua adalah berkat Tuhan yang saya rasakan sejak masih kuliah di kampus ini. Di tempat ini ada begitu banyak rumput putri malu sebelum ada pohon beringin ini bertumbuh. Dan rumput putri malu itu telah menjadi berkat bagi saya. Tuhan begitu mengasihi saya, membiarkan rumput putri malu ini tumbuh di kampus, dan saya diberikan kesempatan untuk bekerja, mencabut akan rumput putri malu, dan saya boleh mendapatkan dana untuk melanjutkan pendidikan, mempersiapkan diri melayani Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menyadari akan kasih Tuhan, Ellen G. White menuliskan dalam suratnya pada tahun 1890, dia katakan demikian suratnya: jika saya diselamatkan dalam kerajaan Allah, saya akan terus melihat lebih dalam akan rencana keselamatan ini. Dan dikatakan bahwa semua orang-orang suci yang ditebus akan melihat dan memberikan penghargaan tidak seperti sebelumnya akan kasih Allah kepada anaknya. Nyanyian dan pujian akan keluar dari lidah, dan mereka akan mengatakan Dia sangat mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Dan kita akan menyanyikan dengan tubuh yang dimuliakan, dengan kapasitas yang lebih besar, dengan hati yang disucikan, dengan bibir yang tak bercelah, akan kekayaan kasih yang telah menebus kita. Saya percaya tulisan ini akan memberikan satu kekuatan bagi kita. Sekarang ini saya berada di kantor gereja di Pinner Chapel. Di kantor ini saya bersama dengan teman-teman pendeta yang lain melayani akan jemaat Tuhan. Saya tidak berpikir sebelumnya kalau saya akan melayani di kampus Unpad ini. Saya ingin membaca satu ayat lagi di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian: bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dia katakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita. Dia katakan, aku telah memilih kamu supaya kamu pergi dan berbuah. Tuhan mau kita diselamatkan. Dan tentu saja ada maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menyadari kasih Tuhan, ketika kita menyadari maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kita ini, tentu saja pandemi virus corona atau COVID-19 ini yang menakutkan banyak orang-orang di atas dunia ini tidak akan memberikan rasa takut bagi saya. Karena saya memiliki iman. Kita fokus kepada hari kedatangan Tuhan itu. Ketika kita melihat akan hal-hal ini sudah mulai terjadi, oh, Allah begitu mengasihi kita dan akan menyelamatkan kita. Mari kita bersedia akan diri kita ini untuk menyambut kedatangan Yesus. Tanda-tandanya sudah terjadi saat ini. Gempa bumi, bala sampar ataupun wabah sudah terjadi. Bahkan ke depan akan ada kelaparan. Kalau itu sebabnya, tentu saja kita akan masuk dalam doa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang lain di seluruh dunia ini, mendoakan selama masa ini. Kita tahu bahwa Tuhan sedang memberikan amanan bagi kita, dan Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa, untuk membangun akan iman kita, bahkan bersedia bagi kedatangan Tuhan. Sebentar saya akan mengajak saudara-saudara, kita semua berdoa bersama-sama pada seperti ini. Tapi saya akan pergi ke prayer garden di kampus Universitas Klaten.
Di sana ada satu taman tempat berdoa. Saya akan berdoa di sana. Saudara, kita akan berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara di tempat saudara masing-masing. Saya sedang berada di Prayer Garden Unclub. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini, hari yang ke-46, di mana kami umat-umat Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini mau berdoa dengan sungguh-sungguh selama 100 hari ini Tuhan, menghadapi akan masa-masa pandemik wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan, sesungguhnya kami sebagai umat-umat-Mu yang hidup di akhir zaman ini perlu bersyukur oleh karena kami menyadari bahwa ketika tanda-tanda kedatangan ini sudah terjadi, maka kami semakin lebih dekat dengan kedatangan-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Itulah sebabnya kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mau melakukan akan kehendak-Mu. Kami mau melakukan akan perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan kami menyadari bagaimana Tuhan telah memilih kami untuk diselamatkan, bahkan untuk menjadi umat-umat Allah yang membawakan kabar keselamatan di akhir zaman ini. Tuhan, biarlah ketika kami menghadapi akan masa-masa krisis ini, kami tetap melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami merenung-renungkan peristiwa-peristiwa di masa-masa yang silam, bagaimana Tuhan telah memberkati kami, bagaimana Tuhan telah berjalan bersama-sama dengan kami. Oh, kami dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, kami tahu Tuhan jugalah yang akan bersama-sama dengan kami. Itulah sebabnya kami tidak akan takut, karena Tuhan adalah gembala kami yang agung. Bapa di surga, kami juga bersatu hati untuk mendoakan akan pemimpin-pemimpin gereja kami dari pusat, dari General Conference, divisi, uni, daerah-daerah, bahkan sampai kepada jemaat-jemaat. Tuhan tolong berkati kami semua. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami tahu walaupun di masa seperti ini pekerjaan penginjilan tidak tertutup, melainkan Tuhan telah buka lewat media-media ini untuk kami boleh mewartakan akan kabar keselamatan. Bapa di surga, kami juga tetap berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah kiranya Engkau akan selalu memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dari surga bagi mereka. Oh Tuhan, kami ingin berdoa untuk pekerjaan Tuhan, pembangunan gedung-gedung gereja, gedung-gedung sekolah di berbagai belahan bumi ini. Tuhan kiranya akan selalu memberkati. Biarlah pembangunan gedung-gedung gereja dan gedung-gedung sekolah ini tetap berlangsung dengan baik, tetap terlaksana. Itu semua dapat menjadi sarana Tuhan untuk menyiapkan umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan. Kami juga tetap berdoa untuk umat-umat Tuhan yang hidup di masa krisis ini. Kiranya Tuhan akan tetap memberikan keteguhan iman bagi kami semua untuk tetap mengembalikan milik Tuhan perpuluhan itu dan memberikan persembahan-persembahan demi menopang akan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Oh Bapa di surga, kami juga tetap berdoa untuk gerejamu, umat-umat Tuhan yang ada di pulau-pulau Saint Vincent dan Grenadines, yang saat ini mereka sedang mengalami kekeringan yang cukup parah. Tuhan, kami mohon Tuhan menolong mereka, memberikan hujan bagi mereka. Bahkan biarlah hujan berkat, kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan ketakutan menghadapi akan masa krisis ini. Datanglah kepada mereka, jamalah hati mereka Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka keberanian, dan berikan mereka iman yang teguh. Bapa di surga, kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah menghadapi akan wabah ini. Kami mohon Tuhan, Engkau akan selalu menolong, memberkati mereka, dan biarlah
kebijakan-kebijakan itu tidak akan menghalangi kami untuk beribadah. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami ini. Mohon ampun dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik saudaraku sekalian, kita telah berakhir dengan berdoa untuk 100 hari di hari yang ke-46 ini. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian yang sudah bersama-sama dengan kita. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.